pekan ke-29 Liga Premier Inggris menghadirkan salah satu laga potensial penentuan gelar juara musim ini. Manchester City yang menjadi pesaing juara musim ini akan ditantang salah satu kandidat juara lainnya yaitu Arsenal di Etihad Stadium. Meski tampil pincang setelah beberapa pemain absen karena cedera di laga internasional, namun kemenangan di antara salah satu tim akan menyuntikkan kekuatan tambahan untuk memimpin persaingan. Yang menarik, beberapa jam sebelum keduanya bertarung, salah satu pesaing mereka yaitu Liverpool lebih dahulu melakoni laga melawan Brighton and Hove Albion. Liverpool pun ternyata tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengungguli para rival terdekat. Jurgen Klopp sempat dibuat limbung saat Brighton and Hove Albion unggul pada menit ke-12 melalui gol yang dicetak oleh Danny Welbeck. Namun, The Reds yang bermain di kandang sendiri jelas membuktikan bahwa mental pantang menyerah mereka adalah kunci utama kesuksesan tim musim ini. Liverpool berhasil membalas 2 gol melalui Luis Diaz dan Mohamed Salah untuk kembali memimpin persaingan. Alhasil, Jurgen Klopp berhasil membawa anak asuhnya mengumpulkan 67 poin dalam 29 laga untuk mengambil alih puncak klasemen. Meski begitu, posisi Liverpool jelas tidak aman. Pasalnya, duel di antara Manchester City versus Arsenal berpotensi menghadirkan calon kandidat kuat juara musim ini. Bermain di Etihad Stadium, Manchester City menurunkan pemain seperti kiper Stefan Ortega, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, Kevin De Bruyne, Phil Foden hingga Erling Haaland. Sementara Arsenal mengandalkan kiper David Raya, Ben White, William Saliba, Martin Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka, Kai Havertz dan Gabriel Jesus. Sama-sama diperkuat hampir semua pemain terbaiknya, baik Manchester City maupun Arsenal bermain lebih terbuka. Arsenal yang di pertemuan pertama berhasil menang 1-0 berambisi memberi perlawanan terbaik saat bermain di Etihad Stadium. Namun, mereka dipaksa bertahan cukup dalam hingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Di babak kedua, Arsenal tetap memainkan pertahanan yang dalam. Namun, Manchester City tak kehabisan akal. Pada menit ke-47, Mateo Kovacic membuat ketar-ketir Arsenal. Tendangan melengkung kaki kanan Kovacic melenceng tipis di sisi kanan gawang David Raya. Di sisi lain, giliran Arsenal yang berhasil menembus pertahanan Manchester City pada menit ke-51. Di sisi kanan, Bukayo Saka memberikan umpan silang mendatar ke sisi kiri. Akan tetapi, Gabriel Jesus terlambat menyambar bola Saka. Penjagaan ketat yang dilakukan William Saliba dan Gabriel Magalhaes kepada Erling Haaland membuat para gelandang Manchester City kebingungan melakukan final pass. Ditambah lagi, Arsenal kerap menempatkan 6 pemain di kotak penalti saat ditekan para pemain Manchester City. Jeremy Doku punya kesempatan bagus menciptakan peluang gol pada menit ke-82. Doku mendapatkan umpan silang dari Jack Grealish dari sisi kiri. Akan tetapi, tendangan voli Doku tidak akurat dan tidak mengarah ke gawang Arsenal. Pada menit ke-83, giliran Erling Haaland yang membuang-buang peluang. Josko Vardiol memanfaatkan sepak pojok dari sisi kanan. Akan tetapi, sundulan Vardiol membuat bola melenceng ke sisi kiri. Haaland mencoba untuk menyambar bola itu. Sayangnya, tendangan kaki kiri Haaland tidak mengenai bola. Kedua tim pun terus menyerang pada sisa laga. Namun, tidak ada gol yang tercipta. Duel Manchester City versus Arsenal pun berakhir imbang 0-0. Hasil ini membuat Manchester City ataupun Arsenal gagal menggusur Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris. Tak hanya itu, Manchester City juga gagal meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir mereka yang selalu berakhir imbang. Sebelumnya di laga big match lainnya, Manchester City juga hanya bermain imbang 1-1 saat berhadapan dengan Liverpool. Manchester City untuk pertama kalinya juga gagal mencetak gol di kandang dalam 3 tahun terakhir. Pasukan Pep Guardiola sebetulnya mendominasi permainan dengan penguasaan bola 72%. Arsenal juga hanya mampu menguasai bola 28%. Manchester City untuk pertama kalinya gagal mencetak gol di kandang pada ajang Liga Inggris sejak kalah 0-2 dari Crystal Palace pada Oktober 2021. Sementara Arsenal berhasil clean sheet melawan Manchester City di musim ini. Meriam London pada putaran pertama justru mampu menang dengan skor tipis 1-0. Kini, Liverpool masih nyaman di puncak klasemen dengan 67 poin.
Kemudian disusul Arsenal di posisi kedua dengan 65 poin dan Manchester City di posisi ketiga dengan 64 poin. Dengan jarak 2 hingga 3 poin, apapun masih bisa terjadi di 9 pertandingan tersisa musim ini. Sebagai pemuncak klasemen, berikutnya Liverpool akan menghadapi Sheffield United, bertandang ke markas Manchester United, menjamu Crystal Palace, menghadapi Fulham, derby Merseyside melawan Everton, bertandang ke markas West Ham, menjamu Tottenham Hotspur, menghadapi Aston Villa dan menjamu Wolverhampton di pertandingan terakhir. Jika melihat dari 9 calon lawan di sisa musim ini, Manchester United dan juga Tottenham Hotspur bisa menjadi batu sandungan pasukan Jurgen Klopp untuk meraih gelar juara musim ini. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu, Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool secara dramatis di Old Trafford dengan skor 4-3. Mereka tentu akan kembali menyulitkan Mohamed Salah dan kawan-kawan untuk mencegah sang rival meraih gelar juara. Sementara itu Arsenal juga akan menghadapi beberapa laga penting, diantaranya menjamu Luton Town, bertandang ke markas Brighton, Aston Villa dan Wolverhampton, menjamu Chelsea dan Tottenham Hotspur di London Derby, menghadapi Bournemouth, Manchester United, dan terakhir melawan Everton. Meski tampil konsisten musim ini, sisa laga Arsenal bisa dibilang lebih berat dari Liverpool. Selain menjamu Manchester United, pasukan Mikel Arteta juga akan menghadapi dua tim London lainnya yaitu Chelsea dan Tottenham Hotspur secara berurutan. Declan Rice dan kawan-kawan dituntut untuk selalu memberikan penampilan terbaik demi meraih gelar yang musim lalu dicuri oleh Manchester City. Dan untuk Manchester City, mereka akan menghadapi tim-tim yang relatif lebih mudah seperti Aston Villa, Crystal Palace, Luton Town, Tottenham Hotspur, Brighton, Nottingham Forest, Wolverhampton, Fulham dan West Ham United. Dari 9 calon lawan yang akan mereka hadapi, hanya Tottenham dan juga Brighton yang diprediksi bisa memberikan perlawanan. Apalagi di dua laga itu Manchester City akan bermain away atau laga tandang.